Pertanyaannya sama Yulia. Jadi kalau misalnya kita diet, kita butuh pendamping. Siapa pendamping kita yang terbaik? Coach atau dokter? Nah, ini banyak orang awam pikir otomatis dokter dong. Tapi coach juga banyak yang ngaco. Ya banyak, karena banyak coach itu dibalut dengan bisnis MLM. Jadi mereka ngambil orang awam yang mau join bisnis. Wait, mungkin kita harus jelasin coach ini gimana dulu nih. Ini, jadi tubuh itu dia berusaha untuk mencapai daerah tersebut. Jadi kadang-kadang kita makan terlalu banyak pun, akan ada sampai satu titik di mana saat kita makan terlalu banyak, tubuh itu secara fisiologis mencoba untuk menurunkan berat badan gitu, kompensasi juga. Karena orang yang berat badannya 100 kilo, katakan dengan yang 60 kilo, yang 100 kilo juga bakarannya lebih banyak sebenarnya. Dan mereka mencoba, dan kalau terlalu bawah juga tubuh akan mencoba cari cara untuk menghemat dan lain sebagainya itu. Jadi nggak perlu diet dong, biarin aja tubuh kita jalan sendiri. Tanya Dokter Richard. Hari ini saya kedatangan 2 tamu istimewa. Jadi hari ini semua tamu saya expert di bidang diet semuanya. Langsung saya panggil Dr. Dion dan Yulia Balchun. Wow. Luar biasa banget hari ini saya kedatangan ya. Ada Felix sudah berantem dengan Yulia. Tapi hari ini energi Yulia luar biasa loh. Habis berantem dengan Felix masih bisa duduk berdua dengan Dion. Kita mau berantem lagi nggak? Ya, Jangan. Capek saya dong. Aduh, jadi kalau ada defisit tanpa niat. Aku jadi host aja capek. apalagi yang berantem. Aku lihat kalian berantem kayak gitu. Kagak gue tendangin dia lempar-lemparan nih berdua. Tadi bentuknya begini juga nih. Iya. Aku balik sini kayak Yulia nggak ada di situ. Oke, siap nggak ada di sini. Dia sendiri ngomong di situ sendiri ngomong. Hostnya dianggap nggak ada. Sumpah loh, kalau nggak ada aku takut jambak-jambakan mereka. Bagi kalian semua yang pengen nonton ya silakan nonton ya. Ini luar biasa banget sih menurut. Tapi hari ini aku pengen dari 2 sisi ya, dari diet dan dari kedokteran ya. Ya kita sama-sama lah ya. Karena sebenarnya nggak ada rumusan baku sih sebenarnya. Kita juga nggak ada cabang diet kan. Ilmu gizi ya. Klinik lah dok. Kita nggak pernah belajar malah dulu ya. Nggak pernah dok. Sama dokter umum mana ada dok. Iya, aku aja ya selama kuliah ya. Jujur ini ya, ini kamu boleh stitch dan dijadiin iklan nih. Selama aku kuliah, selama aku jadi dokter estetik, aku lebih banyak dapat ilmu baca buku diet. Dibandingin aku kuliah 7 tahun. Sumpah demi Tuhan. Baca buku dia itu kayak dapat 1 kitab diet kayak gitu punya. Dasar. Ini beneran. Dokteran umum memang nggak ada ini kan dok. Kita juga nggak ada rotasi, kayaknya nggak tahu sih. Zaman saya nggak ada rotasi juga ke lab gizi gitu-gitu nggak ada. Iya, gue nggak ada. Makanya dan kita nggak diajarin cara makan. Masih mending SD ya diajarin 4 sehat 5 sempurna ya. Kita kuliah lama-lama kagak diajarin kan. Makanan yang sehat bagaimana kayak gitu punya. Diet keto itu apa? Ya. Intermittent fasting itu apa? Lu googling ujung-ujungnya. Sumpah. Jadi bukumu itu sangat membantu banget loh. Dan jangan underestimate seorang yang bukan dokter ya. Tapi ini perbaikan di dunia kedokteran yang harus di-improve ya. Karena gizi itu, makanan tuh salah satu perannya penting banget bagi kesehatan. Benar ya dokter Dion ya? Iya, benar-benar. Oke, tapi Yulia pertanyaan pertama nih. Selagi kamu menggelutin dunia diet sudah berapa tahun nih? Kayaknya yang serius banget di 3 tahunan lah aku bisa bilangnya. Aku mulai kayak dari lama iya, tapi belajarnya via Google doang. Lu ketemu dengan gue aja sudah 5 tahun lebih. Mana ada belum 3 tahun? Iya, pas sebelum COVID. Pandemi. Iya ya. 2019 ini 2023. Iya. Oh mohon maaf ya. Iya, udah 5 tahun kita itu collab. Pokoknya aku pelajari diet serius banget itu 2017. Tetapi dalam artian masih otodidak sendiri. Tapi baru mulai pelajarin kayak dari sertifikasi internasional dan lain-lain yang terus ngikutin kayak senior diet dunia gitu, itu kayaknya baru serius dia 3-4 tahun belakang ini. Jadi menurut kamu selama 7 tahun ini, langsung aja, diet terbaik menurut kamu? Ini susah ya kalau nanya kayak gini tuh. Ya kan, kita orang tuh ambil simpel-simpel aja. Ya, gak bisa simpel. Lu yang belajar susah-susah, gue cuma dapat ya udah yang paling bagus yang kayak gimana udah. Soalnya pertanyaan gini banyak banget di DM ya nggak? Ya banyak. Kak, diet yang paling bener yang mana? Paling bener, paling akurat, paling cepat. Aku udah kayak. Iyalah, kan jadi netizen itu yang belajar tuh cukup kamu. Betul. Gue mah cuma cukup tahu yang mana yang paling bagus udah. Apa sih yang paling bagus? Yang paling bagus, again, kalau aku harus ulangin lagi sesuai yang tadi yang di dalam videonya Felix, kebutuhan proteinnya harus terpenuhi dulu. Udah gitu kebutuhan protein, baru kebutuhan lemak harian, which is sekitar 20% dari kalori. Itu untuk kebutuhan fungsi tubuh ya. Selain di satiety. Fiber, karena fiber sering di underestimate. Jadi banyak orang, lupa makan fiber. Baru karbo. Nah, karbo ini optional, bisa high carbs, medium carbs, low carbs, tergantung kondisi orangnya tersebut. Kalau ibu menyusui, aku lebih saranin di high carbs to medium carbs. Oke, itu dari segi komponen. Dia komponen. Dari segi jumlah?
Dari segi jumlah, balik lagi goals-nya apa dulu. Kalau goals-nya cuman untuk lebih ke kesehatan aja, ya nggak usah terlalu banyak shifting ke jumlah, tapi lebih ke food mungkin diganti. Yang tadinya mungkin karbonya itu melulu kayak nasi doang, di switch dong. Kali-kali karbo yang mungkin lebih banyak karotennya. Kalau defisit kalori berapa ratus defisitnya? Lebih enak pakai persentase sih. Berapa persen? Start bisa di 15% dulu. Maksimal? Aku saranin di 20% dulu untuk nanti diobservasi ulang. Makanya itu perlu coach sebenarnya di situ. Karena kalau iya perlu coach sebenarnya ya, karena harus ngomongin bisnisnya dari tadi. Iya ya. 15%. Perlu coach karena kan gimana? Setiap orang itu berbeda ya? Berbeda. Enggak semua orang mau ngitung kalori soalnya. Mostly nggak mau. Jujur aja mostly nggak mau. Kalau waktu? Apa tuh? Dari segi waktu makan, intermittent fasting terbaik atau enggak juga? Kalau untuk fat loss nih? Diet nih. Oh, untuk diet. Tergantung lagi pertanyaannya apa dulu. Kalau untuk goalsnya mana yang lebih signifikan dalam fat loss, intermittent fasting bisa dibilang iya dan bisa bilang enggak. Tapi actually tadinya bilang sama aja. Tapi mostly orang yang intermittent fasting itu biasanya karena jam makannya dikompres, jadi keleluasaan mereka untuk makan kan lebih terbatas. So technically mereka jadi memotong kalori tanpa mereka niat. Dan biasanya karena waktunya terbatas kayak orang buka puasa, kan niatnya tuh gede nih, aku mau makan ini, mau makan ini. Biasanya kalau pas sudah makan, nafsu makannya lebih naik di awal doang, pas sudah makan lebih cepet kenyang gitu. Dion, menurut kamu diet yang paling bagus setelah kamu compare dengan ilmunya Yulia nih, kanan kiri nih, secara kedokteran juga nih, karena kita dapat insight kedokteran juga kan? Iya. Itu yang Yulia tidak dapat insight-nya kan? Menurut kamu diet yang terbaik adalah yang bagaimana? Kalau kita ngomongin tentang diet terbaik, sebenarnya menurut saya balik ke setiap orang tuh pasti beda-beda. Diet terbaik buat saya, diet terbaik buat Yulia, diet terbaik buat Dr. Richard pasti beda. Diet terbaik buat saya sekarang sama diet terbaik buat saya nanti berapa bulan ke depan juga pasti beda. Contohnya maksudnya untuk saya sekarang lebih ke arah auto-regulate sendiri. Jadi saya sendiri juga sekarang pokoknya maintain berat badan. Goal saya cuma lebih ke strength training, maksudnya naikin massa otot, sama performance di lari, karena mau ikutan ada event lari bulan Juli nanti. Jadi arahnya ke sana nih dok. Tapi saya yang 2 tahun lalu, jadi 2021 saya bulking pas itu, naikin 8 kilo setahun. Habis itu saya turunin dalam waktu sekitar 12 mingguan. Nah target saya pada saat itu adalah menurunkan berat badan sesuai target. Jadi pada saat itu diet yang terbaik buat saya adalah ngitung kalori. Jadi beda-beda pasti jawabannya. Berarti intinya adalah diet terbaik disesuaikan dengan orangnya, kebutuhan orangnya, kepentingan orangnya ke depan. Targetnya apa, semuanya gitu. Kondisi psikologisnya juga. Kondisi. Berarti itu butuh coach? Nggak selalu sih. Itu butuh pendamping lah, bukan coach. Ini pas banget nih masuk iklan jualan ya kita. Silakan. Tapi aku intinya punya coaching sebenarnya kalau misalnya kayak gitu nggak harus dengan coach. Maksudnya dengan kita belajar juga ya. Itu tujuan kita juga. Maksudnya saya yakin Yulia juga. Belajar tujuannya sendiri. Gitu. Belajar sendiri tapi ya dari ilmu, dari sumber yang oke lah, yang valid gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Pertanyaannya siapa yang valid? Coach atau dokter? Dion dulu deh. Ini pertanyaan susah banget ya. Soalnya kamu coach dan dokter kan jadi satu kan. Gue kasih pilihan tuh A, B, dia nanya susah banget pula kan. Iya. Masing-masing ada yang baik, ada yang enggak ya. Ini saya sumpah salah banget. Masuk sini salah, masuk sini salah juga nih. Coach juga ada yang baik, dokter juga ada yang baik. Maksudnya saya mungkin kita jangan lihat ke gelarnya, kita jangan lihat ke profesinya. Mungkin kita lihat dari apa yang dia ajarkan, apa yang dia tawarkan, dan kredibilitasnya. Dia berani nggak mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Menurut saya gitu. Maksudnya dengan Dr. Richard sendiri kita lihat kan, Dr. Richard kalau ngomong ada basisnya gitu. Jadi saya percaya, Dr. Richard kalau ngomongin masalah kecantikan, saya percaya karena dia punya basisnya. Seperti itu. Jadi mungkin, nah ini sedikit ke selanjutnya nih. Kita jangan lihat profesi, kita jangan lihat gelar. Kadang-kadang mungkin Dr. Richard juga ngerasain. Kalau orang lihat dokter tuh kayak, wah dokter ngomong pasti bener nih. Padahal kan sebenarnya enggak kan dok, enggak selalu bener gitu kan kita ada yang sesat juga kan? Ada juga gitu. Kita juga bisa sesat, saya juga bisa sesat gitu dalam ngomongin. Makanya selalu saya ngomong ke followers tuh, kalau yang saya omongin, kalian jangan terima mentah-mentah juga. Double check gitu. Bener nggak sih yang gue omongin? Kalau salah ya ngomong gitu. Atau ya something. Mungkin karena ya hari ini juga lah. Pertanyaannya sama Yulia. Jadi kalau misalnya kita diet, kita butuh pendamping. Siapa pendamping kita yang terbaik? Coach atau dokter? Nah, ini banyak orang awam pikir otomatis dokter dong. Orang awam pikirnya gitu, karena mereka nggak tahu apa yang kalian lakukan. Sudah opening tadi aku setuju. Aku aja nggak dapat ilmunya. Itu bagus, berarti kan akhirnya dari situ membuka pikiran orang kalau berarti nggak selalu dokter. Gitu. Jadi coach apa dokter, again lihat dulu backgroundnya dia seperti apa.
again kredibilitasnya juga dan level intelijensinya juga dan jam terbangnya juga. Dan kalau testimoni aku nggak terlalu ini ya karena iya bisa jadiin pertimbangan, tapi kan ada beberapa coach juga yang suka curi testimoni. Orang ngikutin YouTube aku, diambil pakai jualan obat diet, orang itu cuma ngikutin di rumah nggak pakai obat diet, orangnya chatting aku panjang kayak koran, dipakai testimoni obat diet, justru campaign aku adalah anti obat diet. Nah itu kayak contohnya testimoni itu kadang hati-hati, banyak curi-curi. Jadi cari yang backgroundnya itu di nutrition dan diet gitu. Jadi jangan mentang-mentang dokter, tapi dokternya mungkin, mohon maaf ini nggak masuk aku menghina ya, dokternya mungkin aja dokter Dion di sebelah. Kakakku dokter umum misalnya, kakakku juga dokter umum. Iya. Misalkan kakakku dokter umum di sebelah aku. Aku yang ngambil sertifikasi diet dan belajar diet mendalami, kakakku dokter umum. Kakakku ngomong apa orang percaya, padahal dia ngomongnya ngaco. Gitu. Jadi lihat dulu jam terbang aku sama kakakku, kalau diet gimana orang kakakku. Tapi coach juga banyak yang ngaco. Ya banyak, karena banyak coach itu dibalut dengan bisnis MLM. Jadi mereka ngambil orang awam yang mau join bisnis. Wait, mungkin kita harus jelasin coach ini gimana dulu nih. Ini coach apa dulu nih? Fitness trainer atau gimana nih? Fitness trainer. Banyak lagi, beda lagi nih. Beda-beda lagi. Karena ada sebutan coach untuk, tapi jangan. Ya, tapi intinya kalau saya ngomong gini mungkin tadi yang saya tangkap sih sebenarnya ada kepentingan yang ngajarin lah. Maksudnya saya juga ada sertifikat coach lah gitu. Ingetin dia. Orang-orang jenis yang ngajarin tapi yang bukan ada background ini gitu ya. Ya maksudnya yang mungkin punya coach PT program. itu juga coach kan? Fitness trainer juga. Makanya sebutan coach ini agak generalize. Agak ambigu dan general juga ya. Benar. Oke. Jangan hujat saya, hujat mereka aja nggak apa-apa. Oke, Dokter Dion, boleh nggak sih sebenarnya kita itu diet terus-menerus? Nah ini diet itu tergantung. mengurangi kalori defisit ya? Oh, diet yang menurunkan berat badan. Definisi diet dulu nih. Nah, berarti menurunkan berat badan terus-menerus. Oke, kalau misalnya menurunkan berat badan terus-menerus, menurut saya sendiri sih kurang apa ya? Kurang ideal juga. Karena kayak kita sendiri maksudnya udah mungkin di level yang kita udah nggak mikirin nurunin berat badan lagi sekarang. Jadi ada juga yang sekarang sukanya sih saya sekarang di dunia kebugaran Indonesia juga. Terutama perempuan ya, itu nggak fokus cuman gue mau langsing gue mau turunin berat badan terus. Sekarang udah mulai ke arah gue mau jadi lebih kuat, gue mau jadi ya maksudnya mau jadi lebih kuat lah gitu, stronger gitu. Tidak baik. Bukan nggak baik juga, jadi tergantung. Kalau misalnya kita lihat dari penelitian sebenarnya kan, penurunan berat badan 5-10% aja itu udah bisa memperbaiki faktor-faktor kesehatannya secara metabolik dan lain sebagainya. Makanya saat kita ngomongin tentang penurunan berat badan, kalau kita bisa adhere, kita bisa menahan, mempertahankan penurunan berat badannya sekitar 5-10% lah ya. Itu juga udah oke banget sebenarnya. Saya yakin Julia juga pasti setuju bahwa penurunan berat badan terus-menerus juga tidak baik ya pastinya ya. Kapan sih kita harus berhenti dari, kita diet nih, ngurangin berat badan nih ya, karena kita obese atau misalnya kelebihan berat badan nih. Saya coba kurangin terus, kapan sih kita harus stop? Oke, untuk specifically kita lihatnya gimana ya? Ini jawabannya panjang juga sebenarnya kapan harus stop. Buat pendek aja. Oke, tarik nafas dulu, turunin berat badan ya fokusnya ya. Orang mau diet mau lebih kurus. Oke, kalau di perempuan ya dan di laki-laki lihat percentage body fat-nya aja dulu. Emang mau kemana sih pertanyaannya? Apa mau sekurus-kurusnya banget? Mau apa dulu goals-nya? Kalau dia mau jadi catwalk model, yang which is harus super mungkin kita bisa bilang underweight banget, goals-nya ke situ. Ya nggak apa-apa, baseline maksimum body fat yang rendah itu ditabrak ya udah, karena goalsnya lebih ke beauty. Tapi kalau untuk orang yang normal, coba perhatiin kayak perempuan itu kan idealnya body fat jangan lebih rendah dari 20%. Karena kalau itu rata-rata ya, nggak selalu 20%, setiap orang berbeda. Ada yang di bawah 20% masih fine, tapi ambil aja rata-rata 20%. Kalau terus dibablasin di bawah 20% sampai 16%, 15%, biasanya mulai hormonal terganggu, mental terganggu, mood terganggu, dan stamina sehari-hari juga terganggu. Jadi carilah bentuk fisik yang kalian ngerasa puas, tapi again, karena kalau di dunia kebugaran dan dunia diet, kita kan sekarang udah nggak ngeliatnya pakai timbangan doang ya. Kita ngeliatnya juga pakai bentuk fisik. Jadi nggak bisa kapan berhenti. Oh, nggak disaranin cuman berat badan doang. Itu nggak saranin banget. Nggak bisa juga aku bilang, pas udah nyampe berat badan ideal ya, itu agak ambigu. Karena berarti mana yang lebih penting nih? Berat badannya kecapai target atau bentuk tubuhnya yang kedapet? Berat badannya di range ideal dalam segi kesehatan. Ya, jadi nggak overweight supaya nggak ada metabolic syndrome dan probability yang lain-lain, tapi nggak underweight juga untuk nggak masuk ke resiko-resiko kesehatan lain. Berarti bentuk tubuhnya lebih penting? Bentuk tubuhnya itu tinggal mengikuti goalnya masing-masing. Ada orang yang memang pengen nggak mau terlalu berotot, pengennya kurus-kurus cantik aja, ya udah. Yang penting range-nya jangan terlalu bablas over dan underweight.
Kalau mau kayak berotot, butinya gede, which is kayak aku, ya udah berarti kejar aja body goal itu, tapi perhatiin juga jangan sampai bulkingnya bablas, body fatnya hajar, sindrom metaboliknya kemana-mana gitu. Oke. Dokter Dion, apa sih efek dari tubuh kita kalau kita tuh melakukan diet terus kayak gitu? Kan ada banyak di luar sana tuh. Enggak berhenti dia diet terus. Sebenarnya kalau ngomongin tentang psikologinya bukan kapasitas saya ya. Tapi kalau misalnya salah satu efeknya yang saya takut juga sih sebenarnya dari obat diet, dari nurunin, dari culture ya, dari culture untuk turunin berat badan terus-menerus. Lebih ke arah psikologisnya juga. Banyak orang tuh yang terjebak di mindset bahwa gue harus turun, gue harus bisa kurus dan lain sebagainya. Kadang terjebak di produk diet dan lain sebagainya. Yang mungkin karena ya diajarin juga sebenarnya di produk diet itu untuk nggak makan sebenarnya. Bahkan di link marketplace-nya mereka ada kayak lu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, dan akhirnya ya defisit kalori kan. Akhirnya kalori yang dikonsumsi nggak ada, dia turun berat badannya. Tapi setelah itu kan pasti naik lagi. Sehingga mereka terjebak di dalam mindset kalau gue nggak pakai ini, gue nggak bisa turun. Dan saya lebih seremnya ke arah sana. Tapi kalau misalnya kita ngomongin secara fisiologinya, dari secara tubuhnya juga dok, metabolisme bisa aja terganggu. Jadi kalau kita ngomong metabolisme tubuh kita itu pinter banget sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalori yang diberikan sedikit, ya tubuh akan mencoba diri untuk menghemat energi ini, ya akhirnya bisa merusak dan lain sebagainya kesehatannya. Oke, itu menarik tuh. Nanti saya mau dalemin soal ini, karena saya masih sangat tidak mengerti bagian ini. Ya, sangat tidak mengerti bagian ini. Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ke bagian situ. Yulia, kenapa sih ada orang yang makannya banyak? Satu truk. Enggak juga satu truk. Iya, Pak. Kagak gemuk-gemuk. Jawabannya ada yang barusan Kenapa ada orang yang diet? Nggak sudah makannya satu hari sekali, dikit pula. Ada sih, ada benar. Olahraga terus, kagak kurus-kurus. Iya. Oke, sebenarnya ini jawabannya kan banyak banget dan ini bisa kayak sejam lebih ngomongin itu doang karena berhubung ke mikrobiom usus juga, ngomongin hormonal, ngomongin maybe metabolic problem atau apa. Tapi salah satu jawaban yang aku bisa sederhanakan dan yang paling make sense adalah adaptive thermogenesis. Jadi di dalam otak kita itu, di hipotalamus otak kita, itu ketika kita menurunkan atau menaikkan kalori, actually hipotalamus kita itu memerintahkan tubuh kita untuk beradaptasi. Itu makanya namanya adaptive thermogenesis. Jadi untuk kondisi orang yang udah merasa kalori defisit, aku bilang pakai bahasa merasa ya. Dia kan mungkin TDE-nya 2000 kalau dia ngitung kalori. Terus dia aku cut deh 500, jadi aku cuma makan 1500. Di mindsetnya ketika kita lihat secara kasat mata, dia sudah melakukan upaya kalori defisit dong. Tapi actually hipotalamus adaptive thermogenesisnya itu lebih aktif. Jadi dia tanpa kita sadar, si hipotalamus itu memerintahkan tubuh kita untuk jadi lebih pasif. Jadi untuk menurunkan NEAT atau non-exercise activity thermogenesis. Itu adalah gerakan aktivitas-aktivitas yang bukan exercise. Kayak contohnya garuk-garuk, aku kayak gini-gini, kita gini lah. jalan, kalau ngomong gini-gini, aktivitas fisik. Nah, jadi secara orang itu nggak sadar, dia udah kalori defisit memang actionnya. Tetapi karena hipotalamus menurunkan NEAT, yang aktivitas fisik non-exercise itu, jadi terkompensasi lagi. Jadi yang tadinya dia ngebakar 2000 jadi agak mageran, jadi kebutuhannya langsung ngomongnya aja jadi males. Ngomong yang tadinya mungkin aku sekarang ngomongnya gini. Karena hipotalamusnya suruh aku lebih pasif, aku ngomongnya jadi begini. Ya, itu kayak simple kan? Kayak orang puasa. Kayak cuman beda pas gini. Pas puasa jadinya lebih males. Kedengarannya kayak nggak masuk males akal ngomong, kan? jadi agak lebih lesu karena dia mengurangi hipotalamusnya, mengurangin itu. Sehingga kayak ngimbangin tanpa kita niat. Itu subconscious system. Nah, jadi perasaan dia udah potong 500 kalori, tapi si badan automatically menurunkan TDE-nya 500 kalori. Jadi balik lagi ke maintenance. Atau bisa jadi nuruninnya malah 700 kalori. Jadi again surplus kalori. Terus kayak gimana dong kita? Aku nambahin. Kayak debat ya jadinya ya. Tapi kalau kayak debat ya? Iya kayak debat, tapi nggak debat ya. Jadi enggak. Jadi yang kayak kemarin tadi itu level dengan yang tadi. Yang masalah NEAT tadi itu memang benar bahwa NEAT itu sendiri kita ada adaptasi untuk menurunkan kalori. Tapi secara dari EAT-nya juga, exercise activity thermogenesis dari olahraganya juga, itu juga ternyata kalau misalnya kita logika, kita teori doang gitu ya. Kalau misalnya kalori out-nya, kalau olahraga kita tambah 500 kalori, berarti kan kita bakar 500 kalori lebih banyak, bener nggak? Tapi sebenarnya setelah diteliti, ternyata saat kita menambah exercise activity itu kalorinya bertambah, tubuh itu mencoba mengadaptasi sehingga
kurvanya kan harusnya gini nih. Dari 500 kalori, misalnya kalau ditambah 500 kalori kan gini nih. Bener kan? Tambah 500 kalori sini. Tapi sebenarnya tubuh itu nanti dia bisa jadi lebih linear seperti ini. Jadi ada satu set point di mana dia nanti akhirnya melandai. Karena ada penurunan dari need dan aktivitas yang lain-lain. Tubuh itu pintar banget. Jadi dia mencoba untuk menghemat. Kalau kayak gitu nggak ada gunanya dong kita diet dan olahraga. Setiap kali kita diet dan olahraga, pasti tubuh beradaptasi lagi nanti. Kalau kita melihat sesempit olahraga hanya untuk bakar kalori. Iya. Kalau kita melihat lebih luas, olahraga itu buat menguatkan tubuh. To increase our muscle. Nambahin Supaya otot, di Terminal 3 CGK dari Terminal 1 sampai gate 23 lari nggak ngos-ngosan. Saya kemarin gitu, 31 ke 23. Siangan ya, Pak? Balik beli kopi, balik lagi ke 20-an. Kirain kesiangan. Jadi, Kasih duit transport dong. kok kayak nyinggung ya berarti ya? Tapi kalau kita melihat lebih luas bahwa olahraga itu bukan cuma buat bakar kalori gitu. Olahraga itu untuk menguatkan tubuh kita, untuk masa depan kita. Untuk ngurangin berat badan itu kompleks banget. Kompleks, makanya nggak bisa. Kalau defisit pasti turun. Nggak bisa. Memang ribet. Itu juga kesusahan kita untuk nyampein ke publik. Iya, Gimana benar. caranya hal yang kompleks ini bisa applicable. Tubuh kita itu akan mencoba adaptasi nih mengurangi kebutuhan. Andai kata kita menaikkan kebutuhannya pun dengan berolahraga pun, tubuh kita juga pasti akan beradaptasi juga kayak gitu punya. Sampai keadaan maintenance lah, kurang lebih seperti itu ya? Iya benar, homeostasis. Iya, benar. Tubuh tuh suka mencari homeostasis. Sama kayak kalau kita ngomongin keseimbangan kalori, sama kayak kalau mau kaya, lama? Apanya tuh? Homeostasisnya? Maksudnya? Homeostasisnya berapa lama? Jadi kalau misalnya kayak gini lah, aku diet nih ya, kayak aku buncit nih, aku ngurangin berat, aku ngurangin makan nih, kayak gitu kan. Aku skip makan pagi deh, atau aku skip makan siang. Otomatis kan tubuh kan pasti akan kompensasi nih buat aku jadi lebih lemes, kayak gitu punya kan. Aku tambahin lagi deh dengan olahraga nih, ala kadarnya. Misalnya cuma bakar 150 kalori lah, ala kadarnya banget kan. Naik sedikit yang gue anggap itu sudah lumayan ya. Tapi kan tubuh gue juga jadinya lebih beradaptasi lagi nih. Jadi lebih ngantuk, jadi lebih capek, jadi lebih males. Akhirnya kan ngebalance nih dengan kalori yang masuk, dengan kalori yang keluar. Kayak kata lu tadi kan, tubuh kita adaptasi nih. Sampai berapa lama tuh homeostasisnya sehingga kebutuhannya jadi naik lagi, tapi ini tetap seperti ini nih. Ngerti nggak maksud gue? Iya, ngerti. Tubuh, ada teori body fat set point atau body weight set point. Jadi tubuh kita itu, semua manusia ya, itu kita punya bukan satu angka ya, tapi range. Berat badan yang disukai sama tubuh kita. Jadi tubuh itu dia berusaha untuk mencapai daerah tersebut. Jadi kadang-kadang kita makan terlalu banyak pun, akan ada sampai satu titik di mana saat kita makan terlalu banyak, kita secara tubuh itu secara fisiologis mencoba untuk menurunkan berat badan gitu, kompensasi juga. Karena orang yang berat badannya 100 kilo, katakan dengan yang 60 kilo, yang 100 kilo juga bakarannya lebih banyak sebenarnya. Dan mereka mencoba, dan kalau terlalu bawah juga tubuh akan mencoba cari cara untuk menghemat dan lain sebagainya itu. Jadi nggak perlu diet dong, biarin aja tubuh kita jalan sendiri. Kalau kita tidak hidup di environment yang istilahnya lingkungan yang gimana ya, susah juga tuh. Karena iya susah, karena maksudnya kan kalau secara teori begitu memang, tapi maksudnya secara praktikalnya kayak kalau mau kaya kan kerja lebih banyak dan hemat duit kan tuh. Tapi apakah semuanya bisa sesimpel itu menjadi kaya gitu misalnya dengan hanya kerja lebih banyak dan hemat? Kan nggak mungkin tuh. Makanya kompleks banget. Jadi diet itu masih dibutuhkan nggak jadi? Masih dibutuhkan. Dengan teori seperti ini? Masih dibutuhkan. Karena mau itu pakai calorie tracking atau nggak pakai calorie tracking, atau pakai intuitive eating, atau ada adaptive thermogenesis, untuk terjadinya fat loss kan tetap harus ada defisit kalori itu kan. Ya. Jadi kita tetap defisit kalori? Tetap kita, ya. Kapan homeostasisnya? Kapan berakhirnya? Kapan homeostasisnya ketika kan begitu kita defisit kalori kan tubuh kita akan adaptif kan, ya kan, sampai kapan kita homeostasis ini naik berarti kan baru kita bisa turun benar-benar kalori defisit kan, the real kalori defisit kan. Nah ini dia, homeostatis itu di setiap orang itu nggak selalu sama. Jadi itu kenapa tadi pertanyaan dokter tadi, kenapa ada orang yang banyak makan kok nggak gendut-gendut? Actually ada study, ini aku dengarnya di Layne Norton, dia di podcast gitu, lagi live. Jadi dia bilang ada study, orang itu dikasih makan surplus kalori 1000 plus surplusnya ya. 1000. Jadi most orang yang di dalam study itu dia berat badannya tuh pada naik. Ada yang naiknya signifikan banget, ada yang naiknya enggak. Berarti di situ udah kelihatan kan bahwa penambahan 1000 kalori aja menghasilkan penambahan berat badan yang beda-beda. Actually ada satu orang yang berat badannya nggak nambah sekali meskipun udah dijajalin 1000 kalori.
Sampai akhirnya mereka bingung nih orang kenapa sih cacingan apa gaib apa gimana gitu kan. Dan ternyata jawabannya yang hipotalamus tadi, adaptive thermogenesis. Jadi orang tersebut secara subconsciously hipotalamusnya itu bikin dia lebih aktif. Jadi kalau ngomong lebih energik, tangannya gini-gini. Di rumah yang tadinya malas-malasan jadi rajin nyuci piring kesana sini ngomong berarti sama anak. hipotalamus kita juga beda-beda. Beda-beda. Jadi bisa dilihat dari studi itu kalau sebagian besar tetap gaining weight kan. Tapi hanya satu orang ini yang enggak. Jadi nggak bisa juga bilang kalau ketika kita diet, automatically kita langsung badannya tuh balik lagi ke maintenance semua. Enggak juga. Jadi tetap aja coba dulu upaya dulu kalori defisitnya. Baik itu, apapun metodenya kan banyak ya. Mau menggunakan olahraga atau enggak, mau kalori tracking atau intuitif, terserah lah. Nanti kalau misalkan enggak, baru diobservasi lagi gitu. Karena kan yang dibilang tadi juga sama pembahasan aku sama Felix kan, kalori juga cuma estimasi. Jadi mana yang lebih penting Julia? Kalori defisit atau sebenarnya exercise, olahraga? Menurut kamu? Kalau untuk fat loss? Untuk fat loss. Kalori defisit. Kalori defisit. Iya, karena exercise kalau nggak kalori defisit kan kayak aku berat badannya malah nambah. Jadi booty, jadi deltoid, jadi back. Berat badan aku dulu 46, sekarang aku 56. Oke, yang penting adalah kalori defisit. Iya, kalori defisit dulu. Kalau pengen lebih kurus. Iya, masalah mau tambahin olahraga atau enggak itu tergantung goals dan optional lagi. Kalau kita pengen naikin berat badan juga sama, kalori defisit dulu. Surplus. Surplus defisit lagi. Surplus kalori dulu. Iya, surplus kalori dulu. Surplus kalori dulu, baru olahraga. Iya, tapi kalau nggak ditambahin olahraga, mostly jadi lemak kan. Karena kalori defisit is a state kan. Jadi dengan olahraga pun kita bisa mencapai kalori defisit. Jadi kalori defisit itu bukan metode diet, kalori defisit itu state. Jadi ada orang yang low carb, ada orang yang IF, ada orang yang itu semuanya ujung-ujungnya yang menyebabkan penurunan berat badan ya kembali ke kalori defisit tersebut. Oke. Kenapa ada orangnya yang dulu waktu masih muda makan tuh kayak rakus banget satu truk kayak gitu punya. Tapi pas sudah tua gendut dia. Gue itu salah satunya. Gue waktu koas makan ya, sumpah makanan Padang tuh segini tambah lagi gue bisa. Kagak gendut gue. Kata kuncinya koas. Koas meatnya pasti tinggi. Saya jadi kepikiran masa lalu yang agak kelam. Lebih sibuk sekarang. Masa lebih sibuk sekarang tuh? Sumpah. Lebih sibuk tapi secara fisik. Secara fisik. Lebih sibuk. Sibuknya kayak gini ya. Sibuknya kayak gini, meeting, kerjain pasien. Secara ininya ya beda level capek ya. Mungkin kalau di sini kan AC dilayanin, gitu, siapin makanan, siapin minuman. Cuma itu doang sih. Kalau jadi koas kan jadi tukang. Ya, berarti kan meatnya probably lebih tinggi. Tapi maksudnya dulu tuh kayak makan rakus-rakus kayak gitu, gue kagak gemuk-gemuk. Gue dulu 50 tuh 55 itu sudah pegang piala, sudah wah we are the champion. Sudah kayak luar biasa banget. 55 itu sudah luar biasa banget. Sekarang naik 57, 58, 60. Sorry, tinggi badan Dr. Richard berapa? 170. Sekarang gue berat badan gue 65. Oh, wow. Dan gue sudah mulai ngurangi makan nih. Kalau kagak ngurangi makan, udah buncit, gendut. Kenapa bisa kayak gitu, Bro? Kalau ya masalah metabolisme emang gitu juga sih, Dok. Kadang-kadang metabolisme jawabannya. Iya, pasti jawabannya ke arah sana sih sebenarnya kalau itu. Ya kayak yang lain-lain nanti akan mempengaruhi ke arah metabolisme kita juga. Jadi kalau seperti itu, kita suka ingat hal-hal yang ekstrim. Kayak misalnya kita ingat zaman koas, kita makannya banyak, kita apa dan lain sebagainya, akhirnya terjadi begini. Tapi kita kadang-kadang suka zaman susahnya lupa yang kadang ekstrim yang mungkin kita kadang-kadang ada waktu yang kita nggak sempet makan. Karena atau jenis makanannya beda dulu makanannya yang ada deket kosan, sekarang makanannya yang jenisnya berbeda juga. Gitu. Jadi kadang-kadang hal itu juga bisa membiaskan, memblurkan kita tuh sebenarnya gimana. Tapi memang benar bahwa metabolisme akan menurun seiring bertambah usia. Tapi mau bilang banyak banget juga enggak dong sebenarnya. Maksudnya menurun itu metabolisme gue waktu gue masih muda dengan sekarang lebih baik gitu. Lebih menurun istilahnya. Rate of metabolisme kalau makin tinggi kan berarti pembakaran kalori lebih gede. Kalau misalnya dia menurun berarti pembakarannya akan lebih rendah. Tapi nggak banyak, Dok. Kalau misalnya ada orang dewasa umur 40 tahun Yulia, makan sebanyak-banyaknya kagak kurus-kurus, kagak gemuk-gemuk, artinya dia metabolismenya bagus banget. Itu bisa jadi again yang hipotalamus itu mungkin need-nya lebih tinggi. Perhatiin overall lifestyle-nya. Jangan lihat pas dia makannya doang. Iya. Lihat dia kesehariannya seperti apa. Apakah ketika dia ngomongnya tuh nggak berhenti-berhenti 2 jam ngomong terus, itu kan juga bakar kalori. Apa dia hobi berkebun, nginiin kembang gitu-gitu. Itu kan need kan. Ini kan cuci piring, beres mobil. Jadi nggak bisa pukul rata. Orang ini kayaknya cacingan kan. Biasa kalau di Indo cacingan dikit-dikit dibilangnya gue juga pengen piara cacing deh kalau bisa.
Jualan cacing aja kita ya, enak. Beli di mana ya? Ayo, MLM cacing diet. Suplemen cacing gitu ya. Tapi kalau kayak gini benar-benar setiap pribadi itu unik banget ya, berbeda-beda satu sama lainnya. Iya. Dan perlakuan kita setiap pribadi ke pribadi yang lain juga bisa berbeda banget ya berarti ya. Iya. Berarti pengalaman coach di sini sangat menentukan banget untuk keberhasilan seorang itu bisa sehat. Iya. Menurut aku bukan pengalaman dulu sih, tapi jadi memahami tentang kalau energi, kalori, makanan itu kan eksternal di luar tubuh kita. Nah, orang itu harus punya pemahaman yang luas banget, tetapi at the same time deep soal itu. Okay. Tapi juga harus punya pemahaman yang deep dan luas juga soal sistem tubuh kita. Mau itu dari metabolismenya, hormonnya, dan juga tadi hipotalamus. Itu kan, itu tuh baru sepersekian persen dari how our body works gitu kan. Konkret, orang punya gelar apa nih? Apakah NST, MST, MH, PhD? Orang punya gelar apa nih? Paling enggak itu, ya kayak kalau misalnya gini lah. Kayak gini lah kalau kita ngomong. Nggak, kalau kita ngomong kayak gini lah. Siapa sih yang kita harus percayai kalau misalnya kita ngomong soal agama? Paling tidak kan kita ngomong ustaz. Iya, tapi ini penting. Iya kan? Jangan sampai kan ada orang cuma jagain gereja terus kita panggil pastor kayak gitu punya terus kita ikutin kan? Kan ada bukan label sih aku ngomongnya. Ada kompetensi lah, kompetensi lah. Benar. Entah itu dokter, ya kan kalau misalnya kita ngomong penyakit, dokter dong, kayak gitu. Nah kalau soal diet ini, karena dokter juga tidak ada dokter spesialis diet, kayak gitu ya. Kepada siapa, gelar apa yang paling nggak kita ngomong, oke, kalau punya ilmu ini kurang lebih standar kompetensinya oke lah. Julia. Nutritionist, kalau yang di luar kedokteran, ahli gizi. Ahli gizi. Yes. Kalau yang di luar kedokteran. Nanti di luar itu kan ada lagi yang PhD, dia memang di nutrition, nanti ada lagi yang di sport science. Sport science karena berhubungan juga dengan fungsi kerja tubuh, tapi mungkin lebih ke sport dan masalah tubuh-tubuh. Bisa start dari situ dulu. Dokter Dion setuju? Ada tambahan? Kalau menurut saya kayaknya mungkin dari formal dan informal. Ya. Kalau misalnya yang gelar profesinya formal, menurut saya kalau dokter mungkin lebih ke spesialis gizi klinik. Walaupun ya spesialis gizi klinik ya mereka mengarah ke clinical nutrition. Tapi at least kalau dari dokter spesialis gizi klinik. Kalau misalnya secara informal, kalau menurut saya formal satu lagi, ahli gizi, nutritionist itu penting juga. Jadi pilarnya menurut saya di situ untuk yang formal ya profesi. Tapi kalau informal ya mungkin orang-orang yang mengambil sertifikasi, mereka yang mau ngeluarin duit banyak, bukan cuma duit sih, waktu, tenaga buat belajar lebih dalam juga. Maksudnya kayak saya juga dokter umum, kalau pas awal mulai bikin YouTube dan lain sebagainya, dengan gelar dokter umum aja itu nggak berani. Nggak berani sama sekali, karena ya ilmu kita nggak ada gitu. Terus gimana saya mempertanggungjawabkan apa yang saya omongin gitu. Padahal makanya sebenarnya di dalam setiap keluarga itu harus ada ahli gizi loh. Dan ahli gizi dalam setiap keluarga itu adalah seorang wanita, ibu kita atau istri kita. Tukang masak nih. Iya, karena mereka yang akan mengatur makanan anak-anak dan suami kita, benar kan? Berarti sebenarnya mereka yang harus dapat basicnya nih, benar-benar. Oh iya, itu penting banget loh ya. Iya, benar. Setiap keluarga kan itu coachnya di keluarga kita. Dulu waktu kita masih kecil, mama kita kan ngajarin bagaimana cara makan, apa yang nggak boleh dimakan. Pada waktu kita sudah berkeluarga, istri kita yang akan mendampingin kita. Dan mendampingin anak-anak kita untuk makan. Oh iya, ini menarik banget loh. Iya, baru tiba-tiba, oh iya. Tapi kadang nggak berguna juga. Aku kayak contohnya ini, mohon maaf ya, aku jadi kayak jelekin suami sendiri. Aku satu rumah sama Scott, tapi dia nggak pernah, actually dia mungkin mendengarkan, tapi kalau untuk menjalani kan personal choice lagi kan. Sometimes istriku juga nggak olahraga, nggak ngajak pola makan, tapi dia emang kurus orangnya. Jadi nggak bisa juga dong, soalnya kayak bisa dibilang ya ada orang yang obesitas sampai bisa turun kayak 60 kilo cuman modal nonton YouTube aku doang. Aku kayak terus di sebelah aku, Scott, kamu tapi at least penting untuk anak-anak kita. Ya, anak-anak sih. Ada yang ngajarin kan gitu. Itu yang penting. Bukan belum tentu juga diikuti, tapi kan paling nggak ada gurunya. At least ada. Kadang-kadang dokter juga ngomong kayak gitu, makan ini sehat ya, abis itu masih padang dia kayak gini. Dokter juga banyak yang ngerokok kan. Banyak yang ngerokok juga. Rokok tidak baik untuk kesehatan Anda. Buat Anda, bukan saya. Anda kan bukan saya. Sama. Kan kadang-kadang mempraktekkan lebih sulit daripada. Benar. Tapi memang kalau kita mau bangun tentang makan makanan yang sehat, yang kita harus masukin adalah wanita memang. Iya. Anak terutama betul. Homemaker di rumah yang megang. Oke, tadi kita
ngomong metabolisme ya. Dokter Dion, kayak gimana sih supaya kita pengen tahu metabolisme gue ini bagus atau enggak? Tolak ukurnya apa nih? Nah ini yang bisa banget dibuat jadi jualan sebenarnya dengan metabolisme. Oh metabolisme Anda buruk gitu misalnya. Atau yang mana yang itu? Kayak dicek habis itu, oh metabolisme Anda buruk gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat. Oh, alat. Ya intinya, pinter-pinter intinya sebenarnya kalau kita ngomongin tentang metabolisme, your metabolism is fine gitu loh. Kita tuh fine aja, kecuali kalau misalnya ada penyakit tertentu, hipertiroid yang udah jelas ada penyakitnya gitu, yang didiagnosis oleh dokter gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya untuk kita secara umum gitu manusia itu sebenarnya metabolisme kita fine aja gitu. Penurunan berat badan tuh salah satu penelitian terkenal itu 2021 kalau nggak salah. Mereka lihat metabolisme manusia. Penurunannya itu di mana sih? Karena kita selalu nganggapnya, oh setelah 30 turun. Oke, ada penurunan dikit, 2-3%. Iya. Tapi yang benar-benar turun signifikan, itu di atas 60 atau 70 tahun seingat saya. Dan di antara range itu, sebenarnya masih oke aja gitu. Yang bermasalah adalah, kok gue nggak bisa kurus ya? Kok gue nggak bisa ini ya? Karena memang, ya secara ilmunya masih belum tepat gitu. Tapi, kalau kita konsultasi kayak gitu punya, jawaban dokter salah satunya, wah ini kenapa aku nggak kurus ini metabolisme kamu kurang bagus nih. Apa standar ngomongin metabolisme tuh jelek? Ya tanya sama yang ngomong, jangan tanya sama aku. Jangan dong. Tanya aku, bisa ke dokter mana? Diajak lagi nih, satu lagi nih. Tapi memang benar kan, ya nggak ada ya. Kalau ukur bagaimana cara menentukan metabolisme kita itu bagus atau enggak, Yuli? Metabolisme itu kayak lebih ke energy expenditure kan, at the end of the day. Cara mengukurnya mesinnya bagus atau enggak gitu. Ya, mesinnya bagus atau enggak, pembakaran kalorinya banyak atau enggak, atau udah malas-malas bakar kalori gitu kan ya. Cara mengukurnya paling mendekati akurat ya pakai metabolic chamber itu. Tapi kan ya mau kemana nyarinya kan? Di Indo kayaknya nggak ada ya kita. Di Indo kayaknya nggak ada, cuma ada DXA aja ada nggak ya? Ada satu katanya. Oh ada satu, Katanya. se-Indonesia satu. Kata Pak Menteri. Kalau kayak alat-alat kayak gitu, totally bullshit itu. Enggak, itu enggak totally bullshit ya, tapi Bullshit. ayo. Yang Bip, sensor semua. Ini saya bisa, balik sama? Setuju? Totally bullshit ya? Enggak. Oh enggak ya? Gue yakin, lu juga gak setuju kan? Framing ya berarti? Enggak setuju juga. Akhirnya ada yang setuju. Oh ada yang setuju nih berarti ya? Ada konklusinya dikit. Timbangan-timbangan kayak gitu. Timbangan yang akurasi, berdiri. Ya, tahu yang lemak. Bisa tahu loh dia. Gue jomblo berapa lama lagi ada tulisan di bawah. Itu kan tergantung sama kayak smartwatch lagi, tergantung jenis brand dan tergantung harganya juga. Biasanya yang harganya kayak harga mobil 300 jutaan itu memang gak seakurat DXA, tapi kayak lebih mendekati. Nggak bisa seakurat. Nggak bisa seakurat DXA. Tapi yang kayak 500 ribuan ya biasanya lebih gitulah ya. Tahu sendiri nggak usah dibahas. Tapi bisa jadiin, karena dia estimasinya dia bisa minus dan plus 7-10% gitu. Gue mau ketawa ya kayak dia punya, sumpah loh. Bapak gue sendiri loh. Bapak Dokter Richard loh. Sampai ke rumah gue bilang ke bapak gue itu pakai yang taruh di hidung. Pakai alat ini, hidung. Oh ya. Ini bisa memperbaiki napas metabolisme jantung. Aku liatin aja. Udah nanti gue kurang ajar dengan orang tua. Iya, Pak, lakukan aja apa yang kau suka. Itu placebo effect penting. Aku actually ini tadi sebenarnya mau bahas di Felix tapi nggak keburu karena keburu emosi kan. Ini placebo effect penting. Aku jelasin di sini aja ya, mumpung Felixnya masih ada. Aku dengar satu profesor ngasih speech. Dia actually yang ngelakuin studinya sendiri di Yale University soal efek placebo. Jadi dia tentang diet sih. Jadi ada dua kelompok, mereka tuh sama-sama dikasih milkshake coklat yang 380 kalori. Sama, cuman labelnya beda. Yang satu dibilang low kalori, dibilangnya kayak kalau nggak salah 140 kalori. Yang satu di label 620 kalori. Dibohongin. Dikasih placebo, sugesti berbeda. Nah, habis itu pertama mereka diinterview. Gimana rasanya setelah minum? Yang grup A ngerasa kayak, ya lemes, nggak ada energinya. Terus aku tuh kayak masih ngidam manis-manis gitu. Grup yang B ditanya gimana? Aku lebih berenergi, aku nggak craving manis karena udah terpuaskan. Dan nggak sampai di situ, actually mereka ngelakuin ini tes darah, dicek level ghrelinnya, which is itu hormon lapar. Dan orang yang dikasih label high calorie milkshake, itu kan ghrelin kalau lapar kan dia tinggi. Itu dia spike-nya turun banget. Jadi sedangkan kelompok yang dikasih itu, si ghrelinnya flat, nggak ada perubahan, jadi tetap lapar gitu. Jadi pikiran kita ya. Jadi it's actually mental. Placebo effect. Itu juga mempengaruhi dengan apa yang kita makan. Jadi memang again kalori is not always a kalori doang, benar sih yang Felix bilang juga, karena meskipun ini isinya 380 kalori, tapi kalau di placeboin secara psikologi dibilang super low kalori, kita kan belief system kita percaya kalau ini low kalori. Jadi pas minum kita tetap lemes. Tapi kok gue gak berhasil pakai cara itu. Setiap kali gue makan banyak tuh gue mempercayai bahwa gue gak akan gendut.
Tapi tetap gue Ya karena placebo effect kan pasti ada juga maksimum efeknya juga. Ya nggak bisa, karena sains kan tetap bekerja. Itu poin dari studi itu nggak bilang. Kalian kalau kasih makan aku ya bohongin aku aja ya. Ya bohongin. Enggak, ini low carb, low kalori. Gue sudah suntikin low kalori. Kalian tolong dong bohongin aku dong. Dok, studi itu cuma neliti level ghrelin-nya doang dengan placebo. Nggak ada hubungannya dengan penyerapan kalori dari makanannya. Jangan cheating. Gue percaya bahwa pikiran itu memang seluar biasa ya, dan itu ya. Actually, itu studi yang dibikin juga sama profesor. Jadi kita bisa lihat kalau belief system kita sama jenis diet yang kita pilih itu juga berpengaruh terhadap optimal dari kesuksesan diet itu. Kalau aku sangat percaya intermittent fasting itu lebih efektif, secara alam bawah sadar aku akan ya mungkin mendirect ke arah situ dari segi hormonal, dari segi mindset, dari segi action, aku akan nge-support belief system aku. Tapi kalau aku nggak percaya, ya intermittent fasting mah aku tetap aja gendut. Kurang lebih kalau ditranslatekan gitu, belief system itu adalah doa kita didengerin Tuhan lah. Kurang lebih kayak gitu. Doa yang didengerin. Kita didoa didengerin Tuhan. Kurang lebih kayak gitu. Ada keajaiban datang. Oke, jadi kalau misalnya sudah terlanjur jelek nih metabolisme, tadi nggak ada juga ya metabolisme? Iya, nggak. It's ada fine. juga ya. Fitnah diri aja mungkin. Fitnah diri. Kayak, walaupun aku mah apa tuh metabolismenya jelek gitu kan. Walaupun habit saya jelek kayak gitu punya, contohnya kayak makan pagi nggak makan pagi, atau makan paginya banyak, atau siangnya makannya nggak jelas kayak gitu punya, atau minum alkohol, ngerokok, itu metabolisme kita nggak jadi jelek gitu. Kesehatan atau metabolisme ya? Kalau metabolisme kan ya itu ambigu, takutnya yang nonton aku bingung. Metabolisme atau kesehatan? Kalau metabolisme kan lebih ke itu yang tadi aku bilang, total energy expenditure dan kayak segala macam itu kan. Jadi ya bisa berpengaruh. Mbak, I can say kalau misalnya kita ngomongin kayak ada substance misalnya kayak alkohol atau rokok dan lain sebagainya, bisa aja ada kemungkinan metabolismenya, istilahnya dalam arti penggunaan energi, penyerapan dan lain sebagainya, mungkin bisa terganggu di situ. Tapi kalau kita ngomongin secara metaboliknya, ya energy expenditure-nya ya begitu gitu. Tapi mungkin akan ada penurunan, itu mungkin. Itu saya juga nggak ada bisa juga penaikan, tapi secara tidak langsung. Misalkan kayak orang yang sering mabok kan biasanya ada orang yang mabok dia lebih aktif dan joget terus. Ada orang yang mabok cuma di pojokan begini aja. Jadi kan again itu jadi gue harus joget ya kalau mau lebih ke secara efek, tapi secara tidak langsung gitu loh ke metabolismenya gitu. Kalau kesehatan atau bisa mungkin nggak kayak gini, ini masuk metabolisme nggak kayak gini ya. Misalnya gue makan makanan yang nggak beres atau nggak benar, atau ngerokok atau minum alkohol atau makan manis terlalu banyak kayak gitu ya. Sehingga kan kalau misalnya kita makan sesuatu kan akan terjadi gejolak hormon ya dalam tubuh kita ya, baik itu HGH dan hormon-hormon yang lainnya, hormon-hormon insulin dan kawan-kawannya gitu. Sehingga kadang-kadang merusak fungsi hepar kita, merusak fungsi hormon-hormon yang lain, sehingga akhirnya metabolisme yang tadinya efek kecil jadi efek domino yang besar mempengaruhi metabolisme kita secara keseluruhan tubuh. Mungkin nggak? Ya itu bisa kalau misalnya udah ada penyakitnya ya, maksudnya udah ada kerusakan pada organ dan lain sebagainya kan, Dok. It means apa arti yang kita makan itu bisa pengaruh banget dong ke metabolisme tubuh kita. Banget. Sangat. Makanya kenapa kita passionate banget kan soal makan juga kan. Karena dari makan itu sendiri bisa mempengaruhi banget, Dok. You are what you eat. Itu kata istri saya tuh. Masa? Iya, istri saya tuh orangnya ini loh, kayak Dokter Dion loh sama kayak Yulia, sumpah. Untung aku kawin dengan dia, kalau kagak gue bisa jadi monster. Dia makannya benar. Dia pemilih makan makanan sehat orangnya. Makanya gue bilang kalau misalnya pilih istri harus pilih yang bawa ke arah makan yang udah bagus. Tapi kalau sudah terlanjur jelek nih, bisa nggak berubah jadi baik? Bisa banget. Bisa ya? Iya. Bisa. Jadi kalau misalnya di rumah nonton ini udah jelek nih, bisa ya jadi lebih baik ya. Dan metabolisme kita akan berubah jadi lebih baik juga. Karena pada awalnya memang nggak ada apa-apa, jadi ya metabolisme kita, ya istilahnya kita bisa jadi lebih sehat lah. Contohnya kayak gini nih. Nggak ada kata terlambat sih. Contohnya kalau misalnya nih orang yang suka misalnya makan apa kayak gitu punya jelek lah habitnya, nggak bisa tidur, insomnia. Oke. Datang bulannya kacau atau kayak gimana kayak gitu punya kulitnya jelek. Tapi setelah diperbaikin metabolismenya, sembuh sendiri loh. Sebenarnya bukan metabolismenya sih, Dok, yang diperbaikin, tapi overall dari konsumsi jenis gizinya, baik gaya dari jumlah hidupnya, dan jenisnya, gaya hidupnya,
Dan juga kalau beda jenis zat gizi yang masuk kan, mau mikro atau makro gizi kan berpengaruh ke hormon juga beda. Ada satu lagi tuh, infeksi. Ada teman gue infeksi apa ya, saluran kemih. Cewek sering banget. Bolak-balik, putihan kayak gitu punya, atau misalnya gangguan reproduksi, organ reproduksi kayak gitu. Obat kemana-mana, keliling kemana-mana, sembuh balik. Begitu makannya Aku juga dulu gitu. clean eating, sembuh sendiri loh. Kadang itu bukan dari clean eatingnya, hati-hati juga. Itu takutnya bikin orang berpikiran kalau untuk jalan ke situ harus cuma ini panjang lagi nih. Lu support aja lah biar orang lagi clean. Enggak. Jadi lebih ke karena nggak bisa bias juga. Penggunaan istilah penting. Bukan clean eating, maksudnya makannya lebih aware, jadi lebih sehat. Nah, karena aku juga dulu sama gampang banget infeksi kemih itu. Dan itu sebenarnya penyebabnya banyak banget. Dan kenapa aku sekarang jalan infeksi juga sebabnya banyak banget. Tapi kalau aku sambungin salah satu adalah most people yang pola makan yang ngasal, kan konsumsi proteinnya juga ngasal. Fibernya ngasal, antioksidannya ngasal, mikrogizinya ngasal. Ketika kita perbaikin diet, pertama yang sering difokusin sama kita-kita nih yang pada kampanye diet, pasti kan yang sering diunggulin adalah proteinnya dulu kan. Sedangkan protein adalah salah satu komponen asam amino dan yang paling penting untuk memproduksi hormon dan juga imun sistem kan. Nah, jadi banyak orang ngerasa aku setelah makan bersih sehat, is actually bukan makan bersihnya. Bisa jadi karena konsumsi proteinnya yang bertambah. Jadi kebutuhan untuk imun si amino acidnya tuh kayak ternafkahi dengan baik. Dia konsumsi fiber. Mengkonsumsi fiber. Yulia keren. Pemilihan kosakata bagus banget. Tadi loh. Kan itu kewajiban kita memiliki kebutuhan itu kewajiban. Gak cuma nama istri, kewajiban tuh sama diri sendiri dulu dok. Istri dinafkahin, badan gak dinafkahin gimana? Tuh dok, gimana dok? Setiap sel dalam tubuh kita harus kita nafkahi. Iya, harus kita nafkahi, tanya perlunya apa. Oh perlu amino acid, kirim gitu. Nah, itu bisa menjadi pembenaran untuk laki-laki di luar sana. Ketika pergi ke rumah-rumah bordir di luar sana bisa ini kebutuhan. Udah. Jadi ya kalau dirangkum bisa jadi perempuan itu jadi jarang infeksi karena mungkin kebutuhan zat gizinya dipenuhi dengan baik. Jadi sistem imunnya menjadi lebih baik. Oke, kita break minum dulu sebentar. Oke, siap. Mana tadi? Bagi kalian semua yang tertarik soal diet, kalian bisa follow dan subscribe juga YouTube Yulia Balchun dan Dr. Dion. Ya, ini orang-orang yang luar biasa banget di soal diet. Aku masih harus belajar banyak lagi dengan mereka semuanya ya. Dan bagi kalian semua yang pengen cari klinik kecantikanku, kalian bisa pergi ke cabang Aceh, ada Athena nih ya. Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, komplit di Sumatera sudah nih. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Tangerang, Bekasi, Bogor, Semarang, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Manado, Makassar, benar ya sudah ya. Atau kalian bisa pergi ke Dr. Hen yang lebih low budget untuk di cabang Palembang. Batam nih kapan nih? Jakarta Barat, apalagi nih? Surabaya, Bali, dan terakhir di Bintaro. Wah, ini kena marah gue, kena hujan. Oke, kita akan masuk ke, ini Dr. Dion nih. Olahraga terbaik kalau untuk diet apa nih? Nah ini sama aja, sama yang dia terbaik tadi. Kalau olahraga terbaik. Ini tuh jebakan Batman ini. Jebakan Batman sih, gue bukan Batman. Gue Dr. Richard. Tapi kalau ini saya jujur ada jawabannya sih. Kalau misalnya kalau kita ngomong olahraga, kalau tadi saya suka ngomong tergantung. Ya ini juga sebenarnya tergantung. Tapi ada satu jenis latihan yang selalu saya rekomendasiin buat orang. Latihan beban sih, strength training. Pasti. Itu bukan jalan, bukan lari gitu. Nah, karena kita kalau misalnya mau memulai seseorang berolahraga, kebiasaan olahraga itu sebenarnya lucu ya. Kita tuh ke gym atau misalnya kita tuh pergi untuk ngos-ngosan untuk menyiksa diri sebenarnya. Jadi untuk orang-orang yang sebelumnya nggak pernah olahraga, itu yang gue rasain bro. Nah, disuruh 1 jam untuk ngos-ngosan, itu sesuatu yang kenapa gue harus ngos-ngosan sejam sini, padahal gue bisa nonton Netflix di sini sejam. Itu yang gue rasain bro. Jadi makanya kita ajarin mulai dari yang perasaan gue. Ya gitu dok. Jadi kita ajarin mulai dari yang lu bisa apa sekarang? Oke, misalnya Dr. Richard nih bisa apa nih sekarang dok? Bisa mulai jenis olahraga apa deh misalnya gitu. Yang memungkinkan gitu buat Dr. Richard. Zumba. Catur mungkin. yang fisik. Yang mungkin jalan kaki gitu misalnya di perumahan atau misalnya di... Yang paling mudah dilakukan dok. Yang paling mudah dilakukan. You can do it dok. You can do it. Ikut dokter, ikut istrinya ini mungkin... Olahraga malam bersama istri mungkin. Jangan ya. Itu nggak masuk juga ya? Enggak. Itu juga nggak masuk. Itu neat. Biasanya yang paling gampang jalan kaki sih kita saranin.
Jalan kaki? Gue nggak pernah keringetan kalau jalan kaki. Nggak masalah, keringat Nggak apa-apa bukan dong. indikator pembakaran dan fat loss kan? Oh iya? Gue juga lari ya setengah jam ya lari ya. Sampai ngos-ngosan gue lari. Kagak keringetan. Enjoy nggak tapi dok? Lari 30 menit itu? Gue kagak pernah enjoy kalau kata-kata olahraga. Mulai dari yang... Coba gimana Pak? Karena ada... Gue ada jujur satu- aja nih sebagai dokter. Cari komunitas mungkin yang seru. Kayak apa sih yang kalau Chinese kok gitu-gitu. Tai Chi. Tapi ada cerita menarik, ada satu orang yang dia mau bangun kebiasaan olahraganya. Itu dari, Bini dia gua cuma ke hobi. gym doang. Oh iya, jadi Padahal di rumah gue ada gym loh. Iya, dia cuma ke gym doang dok ceritanya. Jadi setiap hari dia Waduh, bangun buat ke gym doang. Habis dari gym dia berangkat pulang. aja dulu gitu. Iya. Habis itu gitu terus. Hari ini dia ke gym, pulang. Besoknya dia ke gym lagi. Dia cuma sampai ke depan, pulang. Gym lagi, 5 menit jalan, pulang. Oh iya iya. Atomic habit ya. Paling renang deh, paling Kecil-kecil, renang. kecil-kecil. Paling renang. Renang ya, mulai dari renang dok. Mulai Silakan. dari renang. Yang Berapa kalau menit? renang gede itu dipakai please. Kalau nggak aku yang pakai nanti. Berapa menit kalau berenang? Ada batas atasnya. Hah? Tapi kalau misalnya kita mulai, Dokter Richard bisa mulai dari mana sekarang? 15 menit bisa nggak kira-kira? Satu hari? Bisa, kalau 15 menit bisa. Dari Cukup. 0 sampai 10, 0 nggak bisa sama sekali. 10 semudah membalikkan telapak tangan berapa tuh kira-kira? Apanya tuh? Skalanya. Memulai Berenang 15 menit. Berenang 15 menit, nggak bisa setiap hari sibuk. Ya, nggak apa-apa, Dok. Sibuk banget. 3 minggu sekali? 3 kali seminggu. satu- Sekali. 3 kali seminggu. Kali seminggu. 1 kali seminggu 15 menit. Mulai dari itu aja dulu. Mulai dari itu aja. Nah, nanti next minggu depan atau 2 minggu lagi, coba jadi Berarti 16 mulai menit. dari apapun olahraga yang kamu suka. Bukan dari yang terbaik. Tapi yang terbaik tetap muscle. Terbaik yang disarankan, yang saya sarankan. Oke. Karena biar ada fondasi dari ototnya dulu. Yulia setuju? Setuju. Muscle. Yes. Tapi cewek-cewek kan nggak mau kebentuk otot. Kayak Aku? gimana? Kayak apa? Aku udah ngangkat beban 3 tahun, aku jadi kayak apa? Oh bisa ya? Kalau dokter harus ngelihat badan aku jadi kayak laki-laki nggak? Enggak sih, tetap cewek. Dokter sih. ngelihat aku kalau lifting weight berat nggak? Oke. Aku jadi pengen tanya nih. Nggak, serius. Budi. Iya. Ini asli? Asli! Pertanyaan ini aku mulai nggak mau sih. Iya. Enggak, Marah. gue tanya. wajar Marah-marah loh. dong. Sakit dong bikin buat Sakit itu ke ya. tukang urut, kerilis gampang dong. aja. Oke, Iya. Buti bisa, Kalau ada? Dada enggak, dada Enggak. operasi kan nggak bisa dibentuk di gym. Betul. Itu aku memang publish, aku memang educate di tambalan. Oke. Tapi kalau pantat enggak? Asli Bisa. itu bisa. Bisa. Wak. Dan gak cuma aku yang bisa membuktikan, udah ada ratusan ribu wanita di dunia ini yang membentuk buti Iya, secara iya, manual. iya. Di Indo pun udah mulai banyak, gak cuma aku Iya, doang. iya, Ih, Indo mulai banyak yang rame Mulai sekarang. banyak. Seneng banget. Maksudnya seneng. udah mulai nggak Bini takut. gue juga. Bini gue tuh hobi banget ke gym. Ya, bisa. Setiap hari loh dia ke gym. Setiap hari kok suaminya bisa kayak gini bentuknya. Next, jadi ini aja moderatornya, istri dokter Richard nanti. Iya. Jadi moderatornya nanti. Dia nggak hobi kayak gini, nggak Oh. hobi, Nggak hobi. ya nggak hobi. Bikin rusuh ya. Iya, bukan Iya. rusuh lah ya. Paham deh. Oke. Jadi kalau obes olahraganya angkat beban ya, Kombinasi. kombinasi. Aku saranin kombinasi, lihat dulu obesitasnya kayak apa. Karena kalau yang high intensity yang membebani ke lutut, kan ada juga kayak angkat beban juga yang membebani ke lutut, itu bisa dihindari. Pilih-pilih. Oke. Dokter Dion, hormon tiroid harus diperiksa nggak sih kalau kita dalam diet? Kita mau diet nih, harus periksa nggak Dalam hormon nih tiroid? pertanyaan. Karena Em, banyak nih yang bilang harus periksa katanya. kalau misalnya nggak ada gejalanya, harusnya nggak ya dok ya? Apa tuh Seharusnya. gejalanya tuh? Kalau misalnya kita ngomongin tiroid, salah satunya ya, ada klien saya juga yang penurunan berat badannya tuh sulit banget. Oke. Jadi udah kita coba ya defisit kalori juga, kita bikinin meal plan juga ya. Dengan ahli gizi ya tentunya ya. Dokter nggak boleh bikin meal Iya. plan ya. Jadi harus ada ahli gizi yang bikinin. Itu kita juga track dan lain sebagainya, berat badan dan lain sebagainya. Dia bisa jalanin sebenarnya pola meal plan-nya. Tapi penurunan berat badannya bisa dibilang nggak signifikan. Dan setelah kita tanya lebih lanjut, akhirnya ternyata memang ada hipotiroid. Oh. Nah, tapi itu juga sebenarnya ya memang itu gejala itu salah satu dari penurunan berat badan. Kalau hipertiroid kan berarti dari detak Dia jantung. tapi nggak turun-turun berat badannya. Itu bisa jadi Setelah dicek dengan benar ya dok. Maksudnya saya bisa ngomong gini karena kliennya kan kita istilahnya kita udah kasih pola makannya dan kita udah tanya dia makannya gimana kok nih. nggak berhasil kayak Kok gitu. nggak berhasil Udah ya? Kita diobservasi juga lama gitu. Nah, kita juga agak kok nggak berhasil ya gitu. Udah diet nih, udah dikasih meal plan, sudah ke klinik kecantikan, sudah suntik sana suntik sini, sudah ngabisin duit tapi kagak kurus-kurus. Tapi dari segi berat badan doang. Iya. Tapi kalau dari segi lingkar tubuh ada penurunan. Di minggu terakhirnya justru agak lucu, agak naik. Makanya lucu banget sih metabolisme itu. Di lingkar tubuhnya dia justru menurun. Oh,
Tapi berat badannya stuck. Bisa kita curigain itu hormon tiroidnya. Enggak juga sih, Dok. Kalau misalnya secara progres benar-benar yang berat badan nggak turun, lingkar tubuh nggak turun sama sekali, baru kita curiga. Baru dari ke sana. Klien saya itu untungnya memang cek ternyata ada hipotiroid itu, tapi secara dari minggu-minggu terakhir entah karena apa juga, ini juga kita agak bingung ya. Lingkar tubuhnya akhirnya menurun. Menurut Yulia perlukah dicek itu hormon tiroid pada saat kita mau diet? Enggak dulu sih. Karena it's actually jenis diet yang kita lakuin juga itu berpengaruh ke tiroid. Ini memang bukan ranah aku, kayaknya ini ranah kedokteran sebenarnya, ini deep banget. Tapi aku juga pernah pelajarin dari seseorang. Aku lupa di mana itu pelajarinya. Jadi kalau jenis diet yang kita lakuin kayak contohnya yang super low carbs, kalau nggak salah itu juga berdampak ke T2, T3. Kayak gitu. Nanti ketika kita berubah diet. Terminal 2 dengan terminal 3. Iya, terminal 2, terminal 3 gitu kan. Tiroid T2, T3 dalam pembahasannya. Terus orang-orang yang overweight, tiroidnya ya orang-orang yang overweight, tiroidnya kayak untuk sebagian orang dia ada yang kayak terganggu. Nanti ketika orang itu udah membaik profil lipidnya, tiroidnya juga membaik. Jadi menurut aku coba aja dulu. Kompleks ya? Ya kompleks. Jadi kalau misalkan mau langsung nggak masalah. Kalau mau cek aja semuanya, PCOS enggak, tiroid enggak, apalagi insulin resisten. Tapi untuk awal sih enggak. Kalau hipotiroid kita obat ini kayak gimana, Dokter Dion? Nah, ini bener nih hipotiroid nih bener katanya. Dapat hasil labnya kayak gitu nih. Kita obatinnya gimana? Ini harusnya ke spesialisnya ke dalam ya, Dok ya. Tapi endokrin. Ya, berarti ke endokrin kan. Berarti ya mungkin ada tambahan. Di terapi dulu. Iya, di terapi. Itu udah seharusnya kalau memang sudah terdiagnosis itu udah ranah ke dokterannya sih, Dok. Kayaknya gue hipotiroid. Nah itu. Tuh kan ini yang disebut cari kebenaran. Yang ini begini nih berbahaya. Terus kalau misalnya orang ingat placebo effect, Dok. Makan banyak-banyak kagak gemuk-gemuk, jangan-jangan hipotiroid, jangan-jangan. Enggak, bisa jadi yang tadi hipotalamus adaptive thermogenesis juga. Dan bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi enggak. Jadi probability-nya itu banyak sih. Kalau cek-cek yang lain ada nggak? Perlu nggak? Julia, kita perlu nggak sih? Oh, cek lab nih kayak itu, apa kayak gitu untuk ini untuk menentukan keberhasilan gitu, nggak bisa? Nggak ada. Yang pertama sih cek komposisi tubuh dulu, of course. Oh, cuma timbangan itu doang. Ya, karena nggak semua orang yang mau turun berat badan nggak semuanya juga dalam kondisi obesitas kan. Ada juga yang sebenarnya dia cuma buncit-buncit dikit, kayak gitu. Dicek dulu komposisi tubuhnya. Kayak contohnya perempuan, itu ada banyak ngeluh perut dia tuh buncit, perut dia buncit. Actually bukan lemaknya yang bermasalah, tapi memang perutnya kendor bekas ngelahirin. Jadi itu solusinya nurunin lemaknya sebenarnya nggak banyak, tapi PR dibalikin si inner abs dan diastasisnya itu yang sebenarnya PR terbesarnya dia. Tapi karena mungkin dia tidak teredukasi, dia mikir kalau perut dia buncit itu 100% karena lemak gitu. Ada juga yang kombinasi udah diastasis terus lemak terus water retention tinggi, mungkin karena kontrasepsi atau depresi dan stres level tinggi. Jadi memang beda-beda sih kompleks setiap orang, kompleks banget ya. Jadi nggak bisa kita lihat dari satu sudut pandang aja ya, benar-benar kayak holistik mau gitu ya. buncit udah diet aja. Buncitnya kenapa? Berarti nggak bisa dong kita konsultasi dietnya cuma dari telepon atau dari jarak jauh atau cuma sekarang kan udah ada nonton YouTube doang tanpa kayak gini gitu. Bisa. Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Ujung-ujungnya jual produk aja ya. Iya. Minum Slim and Glow. Ntar dipotos Julia. Jangan, nggak ada. Jati Cina nggak isinya? Nanti kita proses bareng nih, debat nih jadinya. Kita lihat isinya. Guys, mengandung jati Cina. Gue cuma host. Nggak ada kalau di situ tulisannya tidak ada jati Cina. Tidak ada jati Cina. Tulisannya kagak ada, memang kagak. Kagak ada. Saya di aja deh di sini. Coba deh lihat dulu deh. Bentar. Nggak ada jati Cina. Pulang nih aku nih sekarang. Kalau nggak ada lu promosiin ya. Coba lu baca deh. Pakai stevia. Stevia mana sih kalau Vesiloom? Oh, Vesiloom khas ya. Gitu. Ya, dengan ini lebih buat ngelancarkan BAB kan. Iya kan. Vesiloom khasnya seratnya ya. Khasnya iya. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ya, natural sweetener, vegetable. Ya, fiber sih. Ini fiber drink, lebih ke fiber drink. Fiber drink. Lebih ke bukan melancarkan BAB sih, lebih ke fiber drink sih. Ya, fiber drink. Sehingga dia pengennya waktu pengen buat ini ya, direct indirect sih. Directnya bikin kenyang, terus ngikat insulin spike-nya turun. Sehingga nggak begitu fat storing jadinya, sehingga dia memecah fat yang disimpan dalam tubuh kita. Pada konsep gue buat ini ya, dan gue juga combinein dengan kayak DNA salmon dengan glutathione supaya pada waktu kita diet pastikan kebutuhan nutrisi tubuh kita kan akan down kan, sehingga kayak
rambut Kusam. rontok, kuku rusak, kulit juga rusak, kusam. Kering lah ya. Sehingga kita infuse itu supaya kamu Kompensasi diet gitu. tapi tetap kencang, tetap bagus kayak Oke. gitu punya. Itu mindset dasarnya. Nggak bilang bisa melunturkan lemak lewat BAB terus ntar ada lemak geruntulan di kloset terus bilang tuh guys lihat kan lemaknya kata siapa tuh? kebuang. Nggak tahu banyak yang bilang kayak gitu. Kagak berani sebut nama dia. Nggak berani. Soalnya aku belum punya backup pengacara yang parah nih bener. Kagak berani sebut nama Nggak dia. berani, nggak. Banyak soalnya kalau disebut. Tapi kalau diet itu bisa, diet yang salah itu bisa merusak tubuh kan? Benar kan? Yang gue tadi bilang kan, kalau kita, jangankan diet yang salah loh, diet yang benar aja. Kalau kita kalori defisit, tentu dengan tidak diimbangi dengan nutrisi yang cukup. Karena tubuh kita itu kan kayak ada Very low calorie diet kan. nutrisi yang Ya. benar-benar Yang kita vital, butuh loh. Ya, kita vital butuhkan. banget kita butuh loh. Ya, kewajiban itu kan yang aku bilang tadi. Sometimes aku aja makan yang benar aja, makan banyak kayak gini aja, pasti cek darah itu, vitamin D gue drop, kurang Iya. kayak gitu. Mhm. Artinya itu Vitamin. makan banyak loh, kagak diet. Iya. Gimana kalau kita pas lagi ngurangi makan kan, pasti kan low intake banget tuh. Iya, Mhm. Low intake banget tuh. Dan itu efeknya bisa banyak banget loh. Benar nggak? benar. Apa aja tuh? Kulit sama rambut itu biasanya yang paling pertama kedampak karena kan tubuh kita Kelihatan. yang paling kedampak, yang paling dikorbankan pertama sama tubuh, Oh, sama kuku. Karena kan tubuh itu akan memprioritaskan fungsi organ vitalnya dulu. Paling kita kan jantung, ginjal, otak, paru-paru kan. Iya. Jadi kalau kalori kita sangat defisit kan bukan kalorinya doang yang defisit, tapi kan nilai gizinya juga kan defisit sama. Rambut Jadi nggak kita- penting. Ya, jadi Iya. akhirnya kan tubuh harus Rontokin. eliminasi nih. Eliminasi yang mana nih yang paling gak penting? Rambut atau paru-paru? Ya rambut. Kecantikan kulit. Karyawan penting. rambut pecat. Rambut, Karyawan kuku, kulit atau pecah. mata, kulit atau mata. Hmm. Kulit dulu dong, Kulit, ya. gitu. Jadi akhirnya kulitnya jelek. Pengurangan karyawan pada kulit. Iya, akhirnya dari situ biasanya organ reproduksi dan hormonal dulu. Oh, habis itu organ reproduksi Iya, dan hormonal. reproduksi. Ya, urutannya sih nggak urutannya begitu, tapi biasanya yang akan dari semua organ vital yang di dalam ya, kayak paru-paru, jantung, itu reproduksi dulu yang di cut down. Kenapa? Karena kita dianggap tidak capable untuk memiliki anak. Kalau perempuan, karena lah kamu gizi buat diri kamu aja sekarat gitu, soal-soal mau punya anak, anaknya dapat gizi dari mana? Jadi akhirnya di cut biasanya itu kenapa rata-rata cewek kalau ekstrim dietnya itu mensnya langsung kacau. Mensnya Baik itu dia mau kacau. PCOS atau nggak PCOS, biasanya mensnya yang pertama langsung kelihatan. Kemana-mana itu Aduh. kalau sudah hormon reproduksi, kalau sudah kena, kalau kulit kena sih nggak kemana-mana. Rambut Iya. kena kagak kemana-mana. Tapi kalau hormon reproduksi sudah kena, itu kemana-mana tuh. Yep. Kemana-mana. Ke mood kena, Mood. ke Water jantung retention. bisa kena, Water water retention, retention iya, kena, ke chubby. ginjal bisa kena. Iya. Secara psikologi juga kan. Psikologi Yang saya bilang kena. tadi juga kayak jadi Brain orang fog. kayak gue nggak bisa kurus nih, gue nggak Iya. bisa dapetin badan yang ideal Aku gitu. terkutuk nih, gitu. Aku terkutuk gendut nih. Kalau sudah kena ke hormonal ya pasti ini. Pasti kacau semuanya ya pasti ya. Jadi sebenarnya nggak usah diet lah kita ya. Dia tuh sebenarnya dari tadi nyari alasan supaya dia nggak usah turun berat badan. Pembenaran. Kalau tadi kan pembenaran Felix Felix. masuk. Kalau aku pembenaran Ngawur. pembenaran dari aku. Aduh. Iya, ngeri dong berarti. Kalau berarti diet harus tetap apa ya, yang intake yang esensial harus tetap masuk ya, Mbak. Harus tetap masuk. Makanya aku bilang itu kewajiban kita terhadap tubuh yang aku sebut sebagai nafkah. Oke, osteoporosis juga. Osteoporosis ya, tulang. Dan juga ini baru pengaruh secara sosial juga. Jadi biasanya untuk orang-orang yang kurang gizi dan kurang kalori kan kita jadi bad mood kan psikologi. Judes ya. Dan itu akhirnya berpengaruh juga ke self esteem. Sosial, ya. Self esteem dulu kan biasanya kita ngerasa kayak orang, badan kita tuh berhubungan dengan psikologi tuh kuat banget. Ketika aku nggak fit secara badan, nggak mungkin aku sangat cemerlang dan positif dalam pikiran, gila aku cantik, aku sukses. Enggak, pasti aku pun akan, aduh kenapa sih aku kayak gini banget ya, kenapa ini. Akhirnya berpengaruh ke relationship sama pasangan, berpengaruh aku jadi agresif ke anak. Akhirnya nggak cuma berpengaruh ke diri kita, berpengaruh ke relationship dan karir dan income dan segala macam. Jadi Makanya kalau orang panjang. pacaran mau diemin pacarnya dikasih es krim. Harus es krim nih dok, spesifik banget. iya. Aduh. Ya masa gue bilang, makanya kalau misalnya kita pacaran mau diemin pacarnya dikasih daging babi. Oh, iya. Nggak cocok. Nggak cocok, Dion. Makanya es krim dong. Dessert ya, es Iya, krim ya. karena kan es krim kan manis, ada susunya juga, high lemak juga kan. Jadi kan naik tuh kan. Romantis ya, sweet kan, Sweet. romantis. Ah. Aku mah pengennya rujak sih kalau aku pacaran dikasihnya. Oh ya? Iya, Gesture-nya yang penting, Ah, iya. romantisnya yang Romantis. penting. rujak iya. Tapi mana lebih penting? Kalau menurut Yulia deh, diet tapi
organ dalam hancur. Waduh. Oke. Ya, atau gemuk, tapi ya tetap bisa jadi sakit juga. Lah, pilihannya kok kayak gitu? Ya, kalau pilihannya gampang, kaya atau miskin, lu pasti kaya dong pasti. Gue pilih kan laki-laki. Kalau pilihan tuh kayak gini, Yulia. Cowok jelek tapi kaya, atau miskin tapi ganteng. Nah, itu kan mikirnya kayak gitu. Kalau misalnya gaya atau miskin, gue kagak bisa lu lah. Anak gue juga bisa pilih. Aku miskin. Kalau misalnya kita diet habis-habisan, terus body kita organ dalamnya rusak juga, kayak gitu, punya osteoporosis dan lain sebagainya. Atau pilih ya gendut aja nggak apa-apa, ya dengan resiko ke depan juga bisa jadi sakit. Aku lebih pilih yang gendut aja nggak apa-apa, karena nanti kita bisa approach orang tersebut dan edukasi orang tersebut untuk menurunin body fat-nya. Daripada udah keburu osteoporosis dan ada diabetes, lebih susah perbaikinnya. Makanya pertanyaan gue itu sebenarnya deep banget. Harus pinter nih jawabnya, kalau nggak jebakan. Gue pilih pertanyaan itu sebenarnya ada makna dan deep banget loh sebenarnya. Dokter Dion, menurut Dokter Dion? Kalau saya bakal tetap tidak mau menjawab antara dua itu. Jadi ini juga masalah mindset juga. Gimana ya? Ini udah kayak mindset zaman dulu ya. Aduh, itu panjang lagi kalau ngomong. Itu masalah hitam dan putih juga, kayak kita black or white. Jadi baik dan buruk. Jadi kayak mungkin saya juga, Yulia juga, kita mulai nge-push kayak istilahnya penggunaan istilah sesimpel kayak junk food. Iya. Kita udah gampang banget ngomong junk food. Padahal sebenarnya nggak ada yang buruk dengan kalau makan itu dengan in moderation gitu. Kalau kita makan itu dalam jumlah yang tepat gitu, itu nggak salah juga. Mie instan misalnya, mie instan itu orang bilang kayak mie instan jelek, karbonya semua. Tapi maksudnya mie instan itu buat saya pribadi ada nostalgianya. Maksudnya pas pulang sekolah dulu SD Sabtu cuma boleh seminggu sekali gitu ya. Jadi mie instan itu ada unsur nostalgiknya juga di situ. Jadi mulai stop kayak berpikir hitam putih, buruk dan baik, tapi kita lihat lebih ke abu-abu. Jadi yang cukupan aja gitu, Dok. Seimbang. Nah, jadi, itu yang kita kejar. Makan Indomie juga it's okay. Makan mie instan boleh. Saya makan mie instan minggu lalu makan mie instan. In moderation. Aman? Good ya. Asal kewajibannya dinafkahi dulu. Iya, benar. Kewajibannya dinafkahi. Iya, benar. Prioritasnya di mana? Prioritasnya dulu. Iya, benar. Oke. Gitu. Oke. Nice. Dokter Dion, kita kan ini Dokter Dion. Ini Dokter Dion deh. Kita ini kan nggak diajarin diet ya waktu kita sekolah. Jadi kan kita bingung nih kalau sekarang. Jadi kan kita nggak punya bapak panutan nih. Kalau di jantung adalah bapak panutan kita kayak gitu, punya ada bagian mana, ada perkumpulan kayak gitu. Kalau di diet ini jadi panutan kita nih siapa, Dokter Dion? Kalau panutan lo deh? Lain. Iya, kalau kayaknya yang dari luar ya. Yang dari luar tuh banyak sih ya. Belakangan saya suka lihat dari Doc Liz Fitness, dia ngajarin tentang, jadi dia dokter, PhD sih sebenarnya. Jadi dia ke arah metabolisme, dia latihan beban, sekaligus juga dengan lari juga. Jadi keren banget sih tuh. Mungkin yang lain kayak diet, nutrition, Layne Norton Eric Helms, habis itu mungkin kayak Nadolski. Gak ada yang gue kenal. Oke, Indonesia siapa? Kalau di Indonesia, jangan sebut aku ya. Siapa lagi ya? Indonesia maksudnya yang kita ya kenal lah ya, maksudnya circle kita gitu ya paling. Kalau saya salah satunya mungkin Diet Santuy. Diet Santuy ya. Kalau aku dimulai dari Arbiarso. Anton. Ya. Anton itu ya. Diet Santuy. Suami istri ya? Suami istri ya? Enggak. Yang pakai animasi gitu editingnya. Oh, enggak kenal. Oke, Yulia panutannya? Luar negeri aku sama Layne Norton. Itu PhD juga. Dia kalau ngejelasin backup science-nya kuat, jadi aku suka. Terus Eric Helms, itu karena senior juga. Terus kalau di lifting weight, Brad Contreras, of course. Indonesia? Kalau di Indonesia, itu ada Arbiarso. Dia sport nutrition, kalau nggak salah jurusannya. Itu aku dari awal follow Instagram dia sebenarnya, tapi dari situ aku mulai kayak diedukasi dia banyak-banyak. Itu dari zaman dulu sebelum aku sertifikasi. Coach Arbi? Iya, Arbiarso. Arbiarso, itu aku bisa bilang yang pertama banget jadi panutan aku sama Pak Muri. Aku karena pertama kali sertifikasi itu Pak Muri. Pak Muri di Indonesia. Oh iya, saya tahu Pak Muri. Pak Muri. Aku pertama kali sertifikasi. Oh iya, aku tahu juga Pak Muri. Pak Muri, kalau nggak salah itu Ali Gizi yang ngurusin atlet Indo kalau nggak salah. Yulia, baru cuma tahu doang. Gak kenal nih saya. Senior banget itu kalau di nutrition Indonesia Pak Muri itu. Yulia, mana yang lebih bagus? Makan cepat-cepat atau makan lambat-lambat sih untuk diet?
Kalau mau bulking makannya cepet-cepet karena kalau keburu kenyang nanti kalori yang harusnya dimasukin nggak keburu masuk udah keburu kenyang. Kalau mau bulking makannya cepet-cepet. Ya. Supaya gede ototnya. Supaya kan kalau bulking itu jujur susah karena kita harus makan banyak dan tinggi protein. Iya, lebih susah bulking justru. Lebih susah bulking daripada cutting. Karena hacknya itu nggak ada cuman makan harus dimakan. Lebih susah bulking daripada cutting. Ya, benar. Lebih susah bulking. Kalau mau cutting, dari segi effortnya ya. Kalau mau cutting makannya pelan-pelan. Biar signal kenyang itu kan kalau nggak salah kurang lebih perlu 20 menit untuk sampai ke otak. Jadi dikunyah pelan-pelan biar signal kenyangnya nyampe ke otak jadi nggak overeating. Oh, gue mulai dari sana aja kali ya. Yes. Soal dietnya ya. Iya bisa tuh. Makan satu gue pernah lihat bener itu. Ponakan gue makannya pelan-pelan kurus terus. Sejam dia makan satu piring nasi. Iya, itu memang ada hubungannya dengan kecepatan. Udah kenyang memang duluan. ada hubungannya. Udah kenyang duluan. Oke. Minum alkohol. Oke, aduh. Bikin gemuk atau bikin kurus? Alkohol kan meningkatkan metabolik. Ada kalorinya juga kan? Tapi ada kalorinya juga. 7 kalori. 7 per gram. Enggak, 7 kalori per gram. 7 kalori per Masalahnya alkohol kagak murni biasa aja. Kadang-kadang ada cemilannya juga di sampingnya. Bukan karena dicampur juga sirup-sirup kan? Sirup-sirup kalau kayak koktail gitu kan dicampur sirup-sirup high sugar juga. Benar. Kayak gitu. Alkohol menurut saya in moderation sih. In moderation sih masih oke sih. Maksudnya selama kita nggak berlebihan konsumsinya, itu juga oke sih sebenarnya. Buat gemuk atau buat kurus? Maksudnya gimana dok? Ngebantu kita gemuk atau ngebantu kita kurus? Tidak dalam bantu. Kalau menurut saya alkohol lebih ke situasi sosial atau mungkin untuk ya preferensi sendiri lah gitu kita suka. Nggak ada hubungannya dengan diet lah ya. Iya kalau misalnya bisa ya jangan. Kalau misalnya memang diperlukan gitu ya. Maksudnya, bukan artinya kalau kita minum wajah kita merah, lebih panas gitu, bakar kalori di dalam tubuh kita? Enggak juga. Itu justru salah satu sign-nya. Kemarin saya cukup menarik juga ya. Maksudnya kita di keluarga saya juga kan alkohol juga lumayan ini ya. Occasional drinker lah. Maksudnya kalau misalnya ada acara besar gitu banget gitu ya, nikahan atau apa gitu ya. Dan sebenarnya secara genetik ada populasi Asia yang sebenarnya dia tidak disarankan untuk minum alkohol. Nah salah satunya dari flushing itu, dari merah itu. Jadi secara genetik dia memetabolisme alkoholnya kurang baik. Dan itu lead to ya resiko dari penyakit dan lain sebagainya. Teman aku 2 alergi alkohol. Cirrhosis liver dan lain sebagainya gitu. Langsung nggak tahu sebenarnya. Iya. Itu Asian juga. Salah satu sign-nya mungkin ya. Salah satu sign-nya. Asian lebih prone. Oke. Thank you Yulia, thank you Dr. Dion sudah berantem enggak berantem. Sudah berantem saya. Apa next berantem nih? Next berantem. Apa yang diberantemin? Bingung. Thank you sudah datang ke sini dan sudah berbagi. Mudah-mudahan kadang ya saya bilang kayak gini ya. Ini aku pernah podcast dengan Mary Riana dan itu jadi pertanyaanku dan kalian boleh nonton di podcastku dengan Mary Riana. Aku bertanya dengan Mary Riana. Miss Perry, kamu sudah banyak memberikan motivasi orang untuk menjadikan sukses. Ya. Tapi kenapa semua orang yang kamu motivasi itu ketemu beberapa tahun kemudian ini kayak gitu aja, kagak ada yang sukses juga kayak gitu punya. Ya, pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Lalu Miss Mary jawab apa? Oke, aku mengerti pertanyaanmu katanya. Kenapa? Karena yang mengubah untuk orang menjadi sukses itu bukan saya. Iya. Ya. Tapi diri kamu sendiri. Yang bisa merubah kamu itu dietnya bagus, kamu badannya sehat, jadi langsing. Itu bukan Yulia, bukan Dr. Dion, bukan Dr. Richard. Kami cuma membimbing, tapi diri kalianlah yang menentukan kesehatan tubuh kalian sendiri.